yang pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Bapa, izinkan kami untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman itu ya Bapa tidak hanya kami baca, tidak hanya kami dengar. Diizinkan pula kiranya Bapa kami untuk bisa melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi kami selalu anak-anak-Mu ya Bapa, dan tuntun kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar, sungguh bisa kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Mari kita beri. Terima kasih ya Bapa, berbicara dan berfirman, sebab kami anak-anak manusia mendengarkan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kali ini saya yang menyampaikan karena seharusnya Pak Sandi, tapi beliaunya masih mengikuti Zoom tentang ANBK belum selesai. Ya, jadi saya mohon izin saya menyampaikan firman Tuhan dan saya mohon izin lepas masker supaya lebih jelas. Hari ini kita buka sharing firman Tuhan dari Amsal pasal 20 ayat 6. Ya, mungkin ayat ini yang hari-hari ini sedang kita baca di renungan pagi siswa dan di renungan ibadah Jumat dan sebagainya. Amsal 20 ayat 6. Ya, Bapak Ibu, Mr. dan Miss, kalau ketemu mari kita baca sama-sama Amsal 20 ayat yang ke-6. Ya. Sudah siap? Kita baca 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, firman Tuhan sampai menuliskan bahwa mencari orang yang setia itu tidak mudah. Mencari orang yang setia itu ternyata susah, ternyata sulit, dan itu sudah digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan, sudah digambarkan oleh Alkitab jauh-jauh hari sebelum orang berpikir tentang kesetiaan itu sendiri. Bahkan kalau cari orang baik mungkin mudah, mungkin terlalu mudah, terlalu banyak, banyak orang yang menyebut baik secara karakter atau kualifikasi pekerjaan dan sebagainya, tapi untuk menyebut setia ternyata tidak mudah. Tidak heran banyak kita jumpai orang-orang yang dia tidak bisa bertahan lama di pekerjaan, tidak bisa bertahan lama di dalam kehidupan pernikahan, tidak bisa bertahan lama dalam pelayanan, tidak bisa bertahan lama di dalam pengabdiannya dimanapun juga, karena tidak setia. Dan firman Tuhan, khususnya yang di Amsal ini ditulis oleh Salomo, kalau di Amsal 20 ini kalau tidak salah sebut saya, menuliskannya bahwa mencari orang yang setia, siapa menemukannya? Kalau baik, banyak, cakap bekerjanya, bekerja rajin, datang tidak terlambat, melakukan segala sesuatu dengan beres, dengan baik, banyak. Tapi yang setia, susah sekali mencarinya. Dan firman Tuhan sudah meramalkannya, sudah menubuatkannya, sudah menuliskannya jauh-jauh hari. Sebelum orang menyadari tentang kesetiaan itu sendiri. Dan kita melalui firman Tuhan ini, kita membuka diri, membuka hati, mengoreksi diri kita. Adakah kita termasuk pribadi yang setia? Atau jangan-jangan kita cuma masih di level baik, belum sampai setia? Kita membuka diri dengan sebaik mungkin, kita koreksi diri sehingga jangan sampai orang yang menuding kamu yang enggak setia, tapi kita sendiri yang menuding. Istilahnya itu kerabah kita edewe. Iya, ternyata saya yang belum setia. Kita meraba diri sendiri, kita meraba hati kita, meraba jiwa kita, meraba kehidupan kita. Apakah saya ini sudah setia? Atau kita masih kategori baik, kategori rajin, dan sebagainya. Kita belajar tentang kesetiaan pada kesempatan siang atau sore hari ini, belajar menjadi orang yang setia, dan kiranya kita didapati oleh Tuhan menjadi orang yang setia, sehingga Tuhan menemukan di antara kita, di antara guru-guru yang ada di PG, TK, SD maupun SMP di tempat ini, guru-guru di sekolah ini adalah orang yang setia. Dan kita enggak cuma dikenal sebagai orang yang baik, tapi orang yang setia. Yang pertama, untuk belajar menjadi orang yang setia, kita mau belajar bahwa poin pertama yaitu kesetiaan itu dikerjakan dengan iman. Sekali lagi, kesetiaan dikerjakan dengan iman. Bahasa Inggrisnya setia itu apa, Pak Agung? Setia. Kalau di Alkitab, salah satu di Alkitab, kata setia diterjemahkan dengan kata faithful.
faithful. Nah, faithful kalau dipelesetkan atau sekedar dipenggal artinya, dibuat apa itu ungkapan yang lain. Faithful artinya faith itu iman, full itu penuh. Jadi faithful itu adalah iman yang penuh. Artinya kesetiaan pun dikerjakan dengan iman yang penuh. Enggak sekedarnya, enggak semampunya, enggak sebisanya, tapi dengan iman yang penuh. Atau dalam bahasa kita dengan komitmen. Nah itu faithful, setia adalah faithful. Dan menjadi apa? Faith yang full, dengan iman yang full, dengan iman yang penuh. Kalau orang mengerjakan kesetiaan itu dengan biasa-biasa, dia nggak akan pernah setia, dia nggak akan pernah berhasil. Dia akan lelah, dia akan capek, dia akan mudah mengeluh, dia akan stop di sini saja. Nah, tapi kalau orang yang setia dengan iman, dia mengerjakan dengan iman, dia akan mengerjakan pernikahan itu dengan sebaik mungkin. Walaupun mungkin dia menemukan pasangan ini banyak kekurangannya, tapi dia teringat dengan janji pernikahannya. Dia akan terus berjalan. Ketika dia bekerja, dia akan mengerjakan dengan pekerjaannya dengan penuh iman. Sekalipun yang dikerjakan itu enggak enak, sekalipun yang dikerjakan itu remeh, sekalipun yang dikerjakan itu bagi dagingnya menyakitkan, tapi dia mengerjakan dengan sebaik mungkin. Dengan penuh iman, dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu poin pertama ini saya menekankan bahwa saya ajak untuk sharing kita semua bahwa kesetiaan itu dikerjakan dengan iman yang penuh. Iman yang penuh tentu yang didasari dalam kebenaran firman Tuhan. Iman yang berasal di dalam pengenalan kita akan Kristus. Iman yang berakar kuat di dalam Tuhan, yang enggak setengah-setengah. Nah, itu adalah dikerjakan dengan komitmen yang penuh. Sekalipun jauh, sekalipun gajinya enggak seberapa, sekalipun honornya enggak berapa. Tapi saya ngerjakan dengan iman bahwa Tuhan pasti beserta dengan saya. Dan saya pasti bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Amin. Poin yang pertama, kerjakan kesetiaan itu dengan iman, bukan cuma dengan semampunya, serelanya, seikhlasnya, tapi kerjakan dengan iman yang penuh, bukan yang setengah-setengah. Itu yang pertama, bahwa saya belajar bahwa kesetiaan itu dikerjakan dengan iman yang penuh, dikerjakan dengan iman. Banyak hari-hari ini kalau kita melihat di berita-berita artis cerai, baru jalan berapa lama cerai. Nikah sudah sekian tahun meninggalkan pasangan. Bahkan mungkin yang sekarang kita mendengar kasus yang sedang ramai, polisi menembak ajudannya, membunuh ajudannya. Bahkan mungkin di latar belakang ketidaksetiaan pasangannya. Walaupun kita tidak tahu benar apakah memang karena perselingkuhan atau apa. Tapi kan latar belakang seperti itu ternyata ada. Istrinya dengan sopirnya, atau dengan ajudannya, atau dengan siapapun. Tapi kan ternyata menjadi sesuatu yang mencemarkan. Karena bapak jenderalnya Kristen. Ajudannya yang ditembak Kristen. Ajudannya yang menembak Kristen. Semua lingkup ke orang-orang Kristen. Tapi apakah mereka adalah orang Kristen yang setia? Nah, itu kan tanda tanya besar. Jadi, mari kita kerjakan kesetiaan kita dengan iman. Poin yang kedua, kesetiaan tidak hanya dikerjakan dengan iman, tapi kesetiaan dimulai dari hal yang kecil. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, akan diberikan tanggung jawab perkara yang besar. Nah, hari-hari ini di sharing-sharing kita, mungkin hari ini sering disampaikan juga. Salah satu contohnya, yang saya suka sekali juga menyampaikan, yaitu contohnya Daud. Daud ini ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel, kita tahu kisahnya kan, dia diurapi oleh Nabi Samuel. Urapannya apa? Untuk menjadi raja. Untuk menjadi seorang raja. Padahal saat itu raja yang menjabat masih Bapak Saul. Tapi Daud diurapi menjadi raja. Karena Saul sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud masih kecil. Di antara anak-anak Bapak Isai, ada 6 atau 7 yang ditolak oleh Tuhan. Bahwa bukan mereka. Tapi masih ada satu lagi. Masih kecil. Dan Samuel mengurapi dia. Dengan minyak dari tanduk hewan apa itu? Dari tanduk apa, Pak Alek? Domba ya? Domba. Ya, dari tanduk domba. Dia mengurapi Daud. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Saya kalau jadi Daud nggak akan terima juga. Kenapa? Setelah diurapi, apakah dia langsung jadi raja? Ternyata enggak. Ibaratnya kalau Pak Jokowi, dia dilantik, disumpah jadi presiden, tapi dia nggak boleh menjabat saat itu juga. Loh kan rasanya bagaimana? Nggak terima. Loh kan saya yang diurapi jadi raja. Tapi dia masih harus menunggu
sekian waktu, ketika dia sudah diurapi jadi raja, pengurapan itu ada pada Daud. Dia masih harus mengalahkan Goliat. Dia harus masuk di gua-gua. Dia masih harus dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia masih harus jadi orang gila di Filistin untuk menghindari kejaran Raja Saul. Dia pura-pura jadi orang gila, air liurnya netes dan sebagainya. Dia masih harus ketemu dengan orang-orang buangan, orang-orang yang dibuang oleh orang-orang kebanyakan. Dia masih harus bertemu dengan mereka. Dan prosesnya lama. Sampai akhirnya kita tahu Daud menjadi raja. Bahkan firman Tuhan menuliskan di 1 Samuel 17. Berapa sih domba yang digambarkan oleh Daud? Saya tanya di antara anak-anak sekolah teologi ya. Saya ini termasuk mengembalakan salah satu gereja. Jemaat saya itu anak-anak teologi. Kebanyakan anak-anak NIAS, sekolah teologi di daerah Panjang Jiwo sana. Saya nyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Saya nggak pernah sekolah teologi ya, belajar dari firman Tuhan. Saya tanya, berapa domba yang digambarkan Daud? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti. Nggak perlu buka Alkitab juga, tapi saya sampaikan, ada di Alkitab. Daud membawakan 2 atau 3 ekor. Tahunya dari mana? Ketika Daud datang di antara barisan orang Israel, waktu itu ada Goliat, Daud ngomong ke kakaknya, dia pingin perang juga. Tapi kakaknya ngomong, kamu ngapain di sini? Lebih baik kamu pulang, gembalakan dombamu yang cuma 2-3 ekor itu. Kita misalkan menganggap bahwa domba Daud cuma 3 ekor, tapi dia setia yang 3 ini. Dia setia menggembalakannya. Kalau ada singa yang menerkam, dia tarik dari mulut singa. Ada misalkan beruang mau mencoba mengambil domba ini, dia tarik dari cengkeraman beruang itu, sehingga domba yang cuma 2 atau 3 ini selamat aman dalam pengembalaan Daud. Dan kita tahu belasan tahun kemudian, umur 30, Daud menjadi raja. Daud bukan cuma punya 2-3 ekor domba, dia punya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, mungkin juga jutaan domba. Loh, dari mana? Kalau dia jadi raja, seorang raja kan bukan presiden yang demokratis. Raja kan otoriter, punya otoritas penuh. Dia memerintah dari Dan sampai Berseba. Seluruh wilayah Israel menjadi kekuasaan dia. Maka seluruh yang ada di dalam bangsa itu miliknya dia. Seluruh dombanya milik warga Israel, ya itu juga dombanya dia juga, otomatis. Dia punya banyak akhirnya. Kesetiaan dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita dipercaya hal yang kecil, adakah kita melakukan dengan setia? Kalau kita dipercaya hal yang kelihatannya nggak dilihat banyak orang, nggak dihargai dengan baik, nggak dipuji orang, nggak dapat upah yang layak, apakah kita berani berkata, siap, saya mau mengerjakannya? Saya pertama kali jadi guru, honor saya yang saya terima, bukan honor ya, waktu itu sudah gaji karena saya jadi guru tetap, 400.000. Dan itu naiknya lama sekali sampai akhirnya saya lulus dari sekolah itu 13 tahun kemudian. 13 tahun kemudian, itu tahun 2020. Lama sekali naiknya sedikit-sedikit. Kadang naik 50, kadang 100, ya itu pun juga 2 tahun. Tapi saya setia di situ. Saya nggak segera-segera keluar, karena saya tahu bahwa proses saya di situ belum selesai. Tuhan masih belum selesai membentuk saya di situ. Tuhan masih belum selesai memproses saya di sekolah tersebut. Kesetiaan dimulai dari hal yang kecil. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Hari ini adakah kita mengerjakan dengan setia? Saya ingat, saya kalau menyampaikan firman Tuhan lebih banyak cerita, karena saya bukan pengkhotbah yang baik, cuma sering suka sharing aja. Saya ingat ketika saya mulai pelayanan 2015, yang saya layani orang-orang yang tidak diterima oleh gereja. Saya cuma melayani melalui HP, melalui WA, melalui SMS, dan sebagainya. Dari 1-2 orang yang didoakan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan sebagainya. Kalau ada yang perlu didatangi, saya datangi sampai ke daerah Tulangan, Sidoarjo sana. Ada yang saya datangi ke penjara di Madiun. 1 orang yang saya datangi. Bukan saya melayani persekutuan di penjara, enggak. 1 orang. Kemudian saya datangi lagi 1 orang di daerah Gresik sana. Dan dimanapun selama saya bisa menempuhnya, saya layani. Dan hari ini yang saya layani dari seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, saya punya orang-orang yang saya layani.
Dan mereka menganggap saya ini adalah bapak rohani mereka. Enggak cuma Pak dari Sumatera sampai Papua, di luar negeri, di Malaysia, di Hong Kong, ada orang-orang yang mereka memberi diri untuk bersedia untuk saya layani. Tuhan mempercayakan untuk saya melayani mereka semua. Dimulai dari hal yang kecil, dari 1-2 orang. Bahkan di persekutuan doa mungkin saya cuma menyiapkan tikar, saya menyiapkan bangku-bangku dan sebagainya. Tuhan percayakan banyak hal pada saya sampai hari ini. Saya bukan nggak punya cita-cita jadi pendeta atau apa dan sebagainya. Tapi Tuhan persiapkan saya sedikit demi sedikit, proses demi proses. Sampai akhirnya 2 bulan yang lalu Tuhan berikan kesempatan, kepercayaan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Semua saya kerjakan dari hal yang kecil dan satu persatu Tuhan sediakan. Saya kalau lihat ke belakang lucu juga, bahkan mungkin ada hal yang membuat saya secara hati tidak terima. Saya waktu SMP, SMA semangat melayani, saya ketua persekutuan doa. Dan karena semangatnya masih besar anak muda, saya ngomong ke papa saya nanti pingin sekolah Alkitab. Papa saya tidak setuju. Jangan, sekolah yang lain saja. Ya saya ikuti. Saya sekolah jurusan PPKN, kemudian akhirnya jadi guru dan seterusnya. Walaupun dalam hati saya juga ingin belajar firman Tuhan, tapi kesempatan tidak pernah ada. Ya saya belajar sendiri-sendiri, mendengarkan firman Tuhan dari orang lain. Saya mempelajari firman Tuhan dari buku-buku dan sebagainya. Dan sekarang tidak saya duga ada kesempatan datang, saya diberi kesempatan untuk ikut sekolah Alkitab secara online seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Habis pulang dari tempat ini saya ikuti sekolah Alkitab dan banyak hal yang saya dapatkan dari pembelajaran firman Tuhan. Dan saya kalau melihat ke belakang, loh ini kan yang dulu saya inginkan, ternyata Tuhan sediakan sampai hari ini. Tuhan itu baik ketika kita mau setia dalam perkara kecil. Amin. Yang pertama, kesetiaan dikerjakan dengan iman. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Sekalipun itu tidak kita sukai, sekalipun itu hal yang tidak menyenangkan, sekalipun mungkin nilainya sedikit. Dan yang ketiga, saya akhiri dengan poin bahwa ada upah bagi mereka yang setia. Ada upah bagi mereka yang setia. Tuhan tidak membiarkan kita itu setia tanpa ada pengharapan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita setia tanpa Dia memberikan kepada kita penghiburan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita setia tanpa ada bonus-bonus yang Tuhan berikan. Mari kita kerjakan dengan setia apa yang menjadi bagian kita. Apa yang dipercayakan kepada kita lakukan dengan setia. Dipercaya murid seberapa, kita kerjakan dengan setia. Dipercayakan orang seberapa untuk kita doakan, kita setia. Ada banyak orang berpikir, oh kalau melayani itu berarti harus khotbah, harus memimpin pujian, harus kemana-mana. Ada banyak orang, gimana saya untuk bisa melayani? Ya saya ngomong gampang, doakan saja orang yang Anda tahu bahwa dia sedang dalam masalah. Udah gitu aja, beres. Dari hal yang kecil itu, orang mulai belajar untuk melayani. Oh ternyata ini juga bisa melayani. Saya ingat ada satu cerita di tahun 70, ada seorang misionaris di Rusia. Waktu itu Rusia komunis, masih menganut paham komunis. Ada seorang penginjil, dia dengan tunangannya, laki-laki dan perempuan, memberitakan Injil di mana-mana. Di berbagai pelosok daerah, di kota-kota, pokoknya di sudut-sudut kota itu. Namanya komunis, kan tidak mau menerima firman Tuhan, ketahuan, yang laki-laki ditangkap. Laki-laki dimasukkan ke penjara. Yang perempuan nggak masalah. Yang laki-laki ini, hari pertama dia dipukuli, minggu pertama dipukuli, dia masih kuat. Berikutnya bulan pertama dia dipukuli, ditendangi, diinjak-injak, disuruh nyangkal Tuhan Yesus, dia masih nggak masalah. Masih kuat tubuhnya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dia disiksa terus-menerus untuk menyangkal Tuhan Yesus sehingga dia bisa bebas. Dia tidak mau. Tapi 1 tahun, 2 tahun mengalami itu lama-lama nggak kuat. Di penjara itu ada jeruji besi yang menghadap keluar ke langit. Dia pegang jeruji besi itu, dia lihat ke langit, dia berkata, Tuhan minta maaf, besok aku nyangkal. Aku nggak kuat. Besok aku mau nyangkal engkau. Aku sudah nggak kuat.
Dan dia ngomong seperti itu. Tubuhnya sudah tidak kuat. Dia masih ada dagingnya, tinggal tulang-tulang. Tapi Anda tahu, setiap kali dia ngomong, besok aku mau nyangkal engkau. Besok pagi ketika disiksa, dihadapkan pada regu penyiksaan. Mulai pagi sampai sore dia disiksa. Besok paginya, mulutnya terkunci. Tidak ada satupun perkataan dia menolak atau menyangkal Tuhan Yesus. Dan ribuan kali dia mengatakan, Tuhan aku mau menyangkal engkau. Ribuan kali pula ada kekuatan dari Tuhan yang membuat mulutnya terkunci. Dan dia tidak menyangkal Tuhan Yesus. Tahun 70, dia dimasukkan penjara dan disiksa. Tahun 90 komunis berakhir, berganti dengan rejim yang lain. Tentunya dia dibebaskan. Ketika dia dibebaskan, apa yang terjadi? Dia buka pintu rumah. Tunangannya nunggu di situ. Tunangannya yang dia tinggalkan ada di rumah. 20 tahun tunangannya nunggu. Tuhan memberkati kesetiaan orang ini, hamba Tuhan ini. Dan tidak pernah Tuhan membiarkan sedikit pun dia setia tanpa mendapatkan upah. Dan hari itu dia ketemu dengan tunangannya. Hari itu juga dia menikahinya. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Hari ini, mari kita belajar untuk setia. Apapun yang dipercayakan pada kita, seberapapun yang dipercayakan pada kita. Dan mungkin memang nggak mudah, mungkin tidak menyenangkan. Tapi kalau Tuhan mempercayakan pada kita, tidak ada kesempatan untuk kita bisa berkata tidak. Setia untuk ngampuni orang, setia untuk nggak sakit hati, setia untuk nggak mudah tersinggung, setia untuk menerima orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, setia untuk bisa mengerjakan sesuatu yang sulit ini. Percaya, satu kali Tuhan menyediakan upah bagi kita. Apa upahnya kita nggak pernah tahu. Yang pasti ketika di surga kita akan terima mahkota, tapi di bumi Tuhan pun tidak akan membiarkan kita kehilangan upah. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk setia, Tuhan. Yang dikerjakan dengan iman. Kesetiaan yang dimulai dari hal yang kecil. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau menyediakan upah, berkat, bonus, pemeliharaan bagi kami anak-anak-Mu yang mau setia. Ampuni kalau seringkali kami masih mudah ngomel, mudah mengeluh, mudah menggerutu, mudah bersungut-sungut. Tapi hari ini kami mau belajar untuk setia. Apapun yang terjadi, kami mau tetap setia. Terutama setia mengikut Engkau. Kami mau tetap mengikut Engkau sampai garis akhir. Bahkan kami mau tetap setia. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berdoa dan mengucap syukur berkat-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di sini. Kami kiranya boleh belajar setia. Seperti yang firman Tuhan ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bu Bibi.